Berbagai macam godaan saat berjualan seperti tak henti-hentinya menghadang di depan diskon. Bentuknya macam-macam, kadang terkait berjualan, terkadang tidak sama sekali. Tapi semua itu mewujud, semua itu ada di ruang lingkar aktivitas kesehariannya sebagai penjual roti keliling. Kadang begitu aneh dan sulit dinalar. Contohnya saja kejadian berikut ini. "Berapa rotinya, Bang?" tanya seorang gadis muda usia SMU saat diskon masuk ke sebuah perumahan elit. "Rata-rata 750, kecuali roti sope, roti tawar, dan roti manis besar," jelas diskon. "Tolong bungkusin 3, yang isi coklat aja," pinta pemudi itu halus. Rizkon mengambilkan roti pesanan gadis itu. Bungkusan berisi 3 potong roti itu diserahkan kepada si gadis. Saat bungkusan diambil, ganti gadis itu yang menyodorkan lembaran 5 ribuan sebagai pembayarannya. Masih ada kembali 2.750. Tapi Rizkon terkejut saat ia mengambil uang tersebut. Tangannya ditangkap lalu digenggam erat oleh gadis tersebut. "Bang, mau cium saya enggak?" "Enggak apa-apa, gratis kok," ungkap gadis itu tiba-tiba. Tidak," Rizkon tergagap-gagap. "Cium saja, enggak apa-apa," gadis itu mendesak dengan suara manja. Enggak, Dek, maaf." "Mas, cium, jangan pura-pura alim deh. Kalau enggak mau, saya akan teriak. Saya akan bilang abang mau perkosa saya." Tiba-tiba saja gadis muda itu mengucapkan kata-kata itu sambil memandang ke arah Rizkon. Senyumannya mengambang sentosa. Rizkon kaget. Ia tak pernah menduga kejadian seperti ini. Gadis itu entah kemana, entah kenapa aneh sekali. Waras atau tidak pun Rizkon tak pernah bisa menebak. Baru kali ini ia melihat gadis muda, remaja seberani itu. Padahal Rizkon berjualan dengan mengenakan pakaian muslim, baju koko dengan celana model sirwal yang gombrong. Semua orang tahu bahwa ia pasti pemuda yang akrab dengan dunia mengaji. "Mbak, takutlah sama Allah. Saya kesini cuma mau berjualan. Tolong jangan ganggu saya. Cium saya atau sekarang saya berteriak." Seleplak, Rizkon tak bisa menjawab lagi. Tapi secara spontan saja ia menarik tangannya dengan cepat dan keras. Lalu secara refleks ia menampar wajah gadis itu. Gadis itu merong keras. Rizkon memang tak sempat berpikir lagi karena kejadian itu berlangsung begitu cepat. Dan ia pun melakukan pembelaan diri secara tiba-tiba. Rizkon sudah membayangkan bahwa gadis itu akan berteriak, akan meneriakinya sebagai pemerkosa seperti ancamannya tadi. Apalagi kini ia meraung kesakitan karena wajahnya ditampar. Tapi tanpa diduga, gadis itu cuma tertutup lalu menangis. Rizkon segera mengambil uang kembalian dan melemparkannya ke pangkuan gadis itu. Sebelum segalanya berubah menjadi lebih buruk, ia memilih tancap gas. Dikayuhnya kerupuk rotinya dengan cepat keluar dari perumahan itu. Rizkon tak habis pikir apa motif gadis itu berbuat demikian. Bila sekedar menuruti nafsu, rasanya keterlaluan. Kayaknya nggak ada wanita waras yang bertindak segila itu. Tapi yang jelas, sejak saat itu Rizkon tak pernah lagi berjualan memasuki perumahan tersebut. Ia khawatir akan terulang kejadian serupa atau yang lebih buruk lagi. Belakangan Rizkon tahu setelah mendapatkan kabar dari beberapa orang temannya bahwa gadis itu memang wanita panggilan. Dia punya ciri khas menawarkan diri bukan kepada para laki hidung belang atau kepada pria-pria berkantong tebal, tapi justru kepada para pedagang keliling, sopir taksi, dan para pekerja yang terkesan lugu. Ada tantangan tersendiri katanya. Awalnya ia menjebak dengan cara seperti itu. Sebagian penjajah makanan yang memang gila perempuan, mata keranjang, biasanya menganggap itu sebuah kebetulan. Jarang-jarang ada cewek muda dan cantik
boleh dicium gratis. Tapi akibatnya sungguh mengenaskan. Setiap hari penjual keliling itu lewat di wilayah itu saja tanpa mempedulikan apakah jualannya akan laku atau tidak. Dan si gadis itu terus menunggu. Awalnya mereka sekedar cium-ciuman, pegang-pegangan tangan. Akhirnya gadis itu menawarkan diri untuk ditidur. Tapi kali ini tentu dengan imbalan sejumlah uang tertentu. Banyak pedagang keliling yang bangkrut, sopir taksi yang tidak bisa lagi memberi setoran bulanan akibat ketagihan menggauli gadis-gadis seperti itu. Beruntung, diskon tak tergoda. Bahkan ia memilih takut dan jijik. Ia bersyukur tak terbujuk oleh rayuan setan. Betapa di dunia bisnis yang begitu sederhana, hanya menjajakan roti keliling, jerat-jerat setan masih saja bertebaran.